Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi, Kemudian ini ada apa ini? Nggak suka-suka. enggak, Bi, mau ngobrol aja, Bi. Semangat ini. Kan sekarang ini lagi banyak apa ya, isu-isu tentang kegiatan yang katanya itu baik, tapi padahal itu menjerumus kepada keburukan. Itu menurut Abi Tabrani dan menurut Mister Bambang itu gimana, Mister? Nah, sebambang itu urusannya Nah, itu. ini sudah tua tapi seolah-olah menjadi remaja ya. Jadi perkara perbuatan itu memang sangat unik. Itu rahasia di balik rahasia. Karena sebuah amal itu terima karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian caranya benar. Nah, cara benar itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka apa? Ikhlas itu bagian dari mindset, cara pandang. Jadi kalau orang itu sudah ikhlas benar, dipaksa tidak ikhlas tidak bisa ikhlas. Nah, tapi ada orang berbuat itu sholatnya tekun, zakatnya bagus, tapi bukan dibangun atas kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya ada orang sholat Allahu Akbar. Itu kan baik toh? Baik. Tapi pengen dilihat orang sholatnya bagus. Ada orang zakat bawa uang yang banyak kepada orang lain, tapi pengen dilihat bahwa dia adalah ahli sedekah. Tentu ini adalah kalau tidak dikaitkan akan kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini tidak bernilai. Maka bedanya orang kafir dengan orang muslim apa? Orang kafir itu dia membangun kesadarannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi membangun kesadaran karena azas manfaat, karena ada kepentingan tertentu. Lah kaum muslimin yang diterima tadi, yang nggak celaka tadi, membangun setiap aktivitasnya itu akan kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tatkala salat Allahu Akbar bukan pengen dilihat. Kalau dia hafiz Quran bukan karena suaranya merdu pengen dilihat luar biasa, enggak. Tapi dalam jiwanya dia ada taqarrub ila Allah, ada kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa ya. Nah, itu tapi beliau yang lebih keren beliau ya. Ustaz Tabrani. Monggo Ustaz. Monggo. Sebetulnya dari apa yang disampaikan Mr. Bambang tadi udah cukup kayaknya. Tapi nggak apa-apa untuk lebih melengkapi tadi ya nggak. Jadi bahasanya itu memang di dalam Islam itu bahwa ada kata bahwa orang itu masuk surga itu bukan karena amalnya. Begitu juga masuk neraka bukan karena amalnya, tetapi ada yang itu tidak terjangkau oleh manusia, yang seperti disinggung tadi oleh Mr. Bambang. Ada amal batin kan gitu. Nah, itulah yang menjadi faktor yang menjadikan seorang itu apakah dia tadi itu endingnya baik atau buruk tadi. Jadi bukan karena semata-mata amalnya. Jadi bagaimana sampai ada ungkapan itu niatul mukmin khairum min amalil kafir. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amal kafir. Atau lebih apa namanya? Lebih amannya. Tadi kita merujuk ya kepada sebuah apa yang disampaikan oleh sang ulama itu yaitu Abul Abbas. Jadi beliau katakan berkata kalau istilah pondok itu qala ta'ifatun minas salaf wis ndika sapa sak golongan minas salaf dari orang-orang apa soleh terdahulu. Minhum Sa'id bin Jubair. Jadi di antara mereka itu adalah Sa'id bin Jubair. Apa kata beliau? Innal abda la ya'malu hasanata fayadkhulu bihan nar. Jadi ada seorang hamba dia melakukan kebaikan, tapi maka justru dia menjadi dengan amal itu masuk ke dalam neraka. Kan ini aneh. Aneh. Nah, wa innal abda la ya'malu sayyi'ata fayadkhulu biha al jannata. Nah, sebaliknya ada seorang hamba yang dia melakukan keburukan tapi justru dia masuk surga. Kan aneh. Akhirnya menunjukkan bahwa masuk surga itu bukan mau kita. Jadi bukan punya mbah kita surga itu, ternyata ada aturannya. Nah, ternyata bagaimana? Oh begini, ternyata di situ ketahuannya begini. Ya'malul hasanata wa yu'jibu biha. Nah, orang yang melakukan kebajikan ini tadi itu terupa disertai dengan amal apa hati yang tidak bagus. Dia ujub gitu. Jadi dengan dia melakukan amal itu seolah-olah gua udah masuk surga nih kan gitu. Sombong dia ujub. Kalau bahasa anak muda tuh GR lah. Ya, gede rasa. Soal punya dia di tangan dia. Belum tahu ya. Kemudian bukan hanya sebatas itu, kemudian dia menjadi orang yang merendahkan orang lain hatta tadkhulahu annar, sehingga menjadikan dia masukkan ke dalam ke dalam neraka gitu. Itu yang menyebabkan tadi. Jadi bukan karena amal fisiknya, tapi karena amal ruhnya. Kemudian sebaliknya,
wa ya'malu sayyi'ata, dan ada orang yang melakukan keburukan, fala yazalu khawfuhu minha, tapi hal itu menyebabkan dia senantiasa takut, tawaduk terus. Jangan-jangan dosa saya ini tidak diampuni oleh Allah SWT. Maka dia rendah hati dan selalu munduk-munduk nyuwun sampai Gusti Allah supaya dia dikasihani gitu. Nah, inilah ya menjadikan dia senantiasa wa taubatuhu minha, dia selalu bertaubat terhadap dosa yang dia lakukan itu. Hatta tadkhulahul jannah, sehingga menjadikan sebab dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi bukan karena apa? Bukan karena masuk itu karena amal orang tadi itu, tapi karena kondisi ruhnya tadi. Nah, makanya saya teringat gitu, ada dari setiap sesuatu itu ada jatinya. Likulli syai'in apa? Setiap sesuatu itu ada apa, nek cara apa? Wit anu anak galie. Anak galie. Gali itu. Dalam ibadah juga begitu ternyata. Ketika melaksanakan ibadah itu, maka dia harus ada 3 hal. Yang pertama, ketika melaksanakan ibadah itu, orang itu merasakan gitu. Ghayatut tazallul, bahwa dia sesungguhnya sedang berhadapan kepada zat yang maha, menghinakan dirinya di hadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malah berbangga tadi itu. Yang kedua, apa? Ghayatul hub. Ketika dia melaksanakan ibadah, sesungguhnya dia menunjukkan bahwa sesungguhnya dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diungkapkan oleh Allah dalam satu ayatnya, apa? Orang-orang yang beriman itu asaddu hubban lillah. Dia lebih sangat cintanya. Yang terakhir, ketika dia melaksanakan ibadah itu, ada faktor yang ketiga yang harus ada, yang merupakan faktor ruh tadi itu. Ghayatul hudu, dia datang kepada Allah itu dengan munduk-munduk tadi itu. Itu mindik-mindik itu. Maka kata Imam Al-Ghazali itu harus ada 2 hal ketika kita melaksanakan ibadah itu, optimisme dan pesimisme, atau roja dan khauf. Ini merupakan 2 sayap yang mengangkat ke atas ketinggian. Itulah yang menjadikan. Jadi subhanallah, barakallah, terima kasih banyak. Luar biasa memancing kita untuk senantiasa. Begini yang kita inginkan yang begini nih. Jadi ada anunya. Oke, nambahi satu dikit lagi. Oke, Nambahi ya. Bahwa kaitannya dengan tadi, dengan nilai ikhlas atau dengan khauf dan roja tadi ya. Imam Ghazali itu menyebutkan ada tauhid ya. Tauhidnya tauhid bagi 3. Kan sebetulnya untuk mencapai kepada surganya Allah itu nanti izin Allah, tanpa izin Allah tidak mungkin. Nah, Imam Ghazali membagi 3 itu, ada namanya tauhidnya orang awam. Dan orang awam itu dia ibadah karena apa? Karena cuman pengen dapat surga dan neraka. Dapat pahala aja. Ini tauhid diterima tapi level bawah. Nah, tauhid kedua apa? Tauhid yang dia di situ menanamkan mengapa melakukan sesuatu, karena ada khauf dan roja tadi. Ada ketakutan dan optimisme. Nah, ini menurut Imam Ghazali tauhid 32, Mas Yan. Nah, ketiga itu dia tidak ada lagi khauf dan roja, tapi yang ada mahabbah. Jadi terserah Allah ngasih surga dan neraka, terserah. Yang penting dia cinta Allah, menjalankan syariat Allah. Wis terserah. Nah, itu tingkatnya, puncaknya tauhid. Jadi kalau jenengan lihat pantai yang indah itu, yang terlihat bukan lagi indahnya pantai, tapi yang terlihat apa? Siapa yang menciptakan pantai itu? Nah, kalau yang lihat istri sampean cantik itu, yang dilihat bukan istri yang cantik. Siapa pencipta istri yang cantik itu? Nah, itu puncaknya. Nanti kalau sudah ada mahabbah, cinta berlebihan, cinta kepada Allah luar biasa, maka itu akan menjadikan seluruh aktivitasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tambahan dikit. Monggo. Artinya apa? Menjadikan apa? Bahwa kita akan menjadi bijaksana. Menjadi bijaksana itu ketika kita memahami. Jadi benarlah kata sebuah ungkapan itu, likulli syai'in maqam. Setiap sesuatu itu ada tingkatannya. Wa kullu maqam rijalu, dan setiap tingkatan itu ada orangnya. Jadi kita juga nggak boleh cemburu sama dia. Ya, nggak boleh juga kita merendahkan dia. Ya begitu tadi itu. Maka Rasulullah ketika bijak itu, ada satu orang datang, ya pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Kenapa? Rasulullah tadi menjawabnya sesuai dengan kadar orang yang datang tadi. Jadi subhanallah, barakallah. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menjadikan kita semakin akrab dan semakin meningkat ya wawasan dan persaudaraan di antara kita, sehingga dalam urusan ini kita memang betul perlu adanya semacam saling tawasau di antara kita. Terima kasih barangkali ya, barakallah. Gimana? Sudah terpuaskan jawabannya? Ya, sudah terpuaskan Mister dan Abi.
sedikit mungkin ini kan terkait dengan yang Mister sampaikan tadi kan, yang katanya apa? Padahal dia sholat itu kan baik, tapi bahwasanya dia jelek karena ingin dilihat orang lain, itu kayaknya sesuai nggak dengan yang di surat Al-Maun itu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, itu kira-kira ya. Ya. Ya, karena sangat relevan sekali tadi dikatakan bahwa amal itu bukan hanya sebatas amal jawarih, amal fisik, tapi ada amal ruh. Nah, di dalam sholat itu terkumpul 3 unsur itu. Baik amal ruh yang merupakan sifatnya apa? Hati, ada amal lisan, perkataan, dan juga ada amal jawari, anggota badan, sujud, ruku itu. Nah, tiga-tiganya harus sinkron. Harus sinkron ya. Harus sinkron sekali. Ya, subhanallah. Ruh itu mungkin ada perbedaan tentang ruh ya. Tapi bukan berbeda nih. Ruh yang pertama maknanya adalah nyawa, itu yang nggak pernah kita bahas. Artinya biarin aja, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ruh yang kedua itu bermakna juga kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada jasad. Sebetulnya sholat itu jasad apa ruh? Gitu kan kalau ditanya. Sholat itu jasad. Mana ruhnya? Ada kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala minum kopi ini, siapa yang buat kopi ini? Allah Subhanahu wa taala. Minum kopi sambil membangun kesadaran akan hubungan dengan Allah, maka jadi berpahala. Perkara yang mubah ini. Karena apa? Dikaitkan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara haram, perkara makruh tidak pernah berubah hukumnya. Karena ikhlas kemudian haram ini jadi halal, enggak. Tapi perkara mubah karena dikaitkan dengan kesadaran kepada Allah, maka jadi pahala. Nah, itulah ruh yang sesungguhnya. Yang kedua itu adalah bagaimana seorang hamba tadi membangun kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Nah, itulah kira-kira gitu. Baik, subhanallah, luar biasa sekali nih jawabannya. Jadi tercerahkan apa yang selama ini menjadi bahan pikiran saya. Kok katanya ibadah tapi masuk apa membawa ke keburukan, tapi yang katanya keburukan kok malah akhirnya jadi baik gitu. Ya baik, ini terima kasih sekali Abi Tabrani dan Mister Bambang atas pencerahannya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita rencanakan ini atau saya pikirkan ini akan terus berjalan seperti ini, dan harapannya membawa untuk manfaat dan ridha Allah kepada kita semuanya. Amin.